Selamat pagi untuk kita semua. Baik, terima kasih atas waktu dan kesempatan yang diberikan. Perkenalkan, nama saya Ermina Anita Seran, NPM 12190028, Prodi Agribisnis, semester 7. Saya akan mempresentasikan hasil PPT saya tentang teori perdagangan internasional Heckscher-Ohlin. Teori Heckscher-Ohlin pertama kali digagas pada tahun 1920-an dalam dua oknum Swedia, Eli Heckscher dan muridnya Bertil Ohlin. Teori ini mengajukan suatu premis bahwa suatu negara akan mengekspor barang yang memiliki faktor produksi berlimpah untuk tenaga kerja, misalnya jika rasio dari tenaga kerja terhadap faktor lainnya lebih besar dibandingkan rasio dari negara mitranya. Sedangkan suatu barang disebut bersifat padat, maka biaya tenaga kerja merupakan bagian terbesar dari nilai barang tersebut dibandingkan biaya faktor produksi lainnya. Teori Heckscher-Ohlin mengatakan bahwa suatu negara yang berlimpah pada suatu faktor produksi akan mengekspor komoditas yang intensif menggunakan faktor produksi yang negara tersebut kekurangan. Sehingga pola perdagangan yang terjadi antar negara yang berbeda ketersediaan faktor produksi atau rasio faktor produksi modal terhadap tenaga kerja adalah perdagangan interindustri. Model Heckscher-Ohlin adalah model matematis perdagangan internasional yang dikembangkan oleh Eli Heckscher dan Bertil Ohlin. Model ini didasarkan dari teori keunggulan komparatif David Ricardo dan memprediksi pola perdagangan dan produksi berdasarkan jumlah faktor atau faktor endomen suatu negara. Model ini pada intinya menyatakan bahwa suatu negara akan mengekspor produk yang menggunakan faktor yang murah dan berlimpah dan mengimpor produk yang menggunakan faktor langka. Asumsi-asumsi dalam model ini adalah: pertama, kedua negara yang berdagang memiliki teknologi produksi yang identik. Output produksi harus memiliki skala hasil atau rate to scale yang konstan. Mobilitas faktor, persaingan sempurna. Implikasi dari model ini adalah teorema Heckscher-Ohlin. Ekspor negara yang memiliki sumber daya modal yang berlimpah akan berasal dari industri yang menggunakan sumber daya modal secara intensif. Dan negara yang memiliki sumber daya buruh yang berlimpah akan mengimpor barang tersebut dan mengekspor barang yang menggunakan tenaga buruh secara intensif sebagai gantinya. Teorema Rybczynski. Ketika jumlah satu faktor produksi meningkat, produksi barang yang menggunakan faktor produksi tersebut secara intensif akan meningkat relatif kepada peningkatan faktor produksi, karena model Heckscher-Ohlin mengasumsikan persaingan sempurna yang di dalamnya harga sama dengan biaya faktor produksi. Teorema ini mampu menjelaskan efek imigrasi, dan investasi modal asing. Teorema Stolper-Samuelson. Liberalisasi perdagangan mengakibatkan faktor yang berlimpah yang digunakan secara intensif dalam industri ekspor memperoleh keuntungan, sementara faktor yang langka yang digunakan secara intensif dalam industri yang harus berkompetisi dengan barang impor mengalami kerugian. Penyetaraan harga faktor. Perdagangan bebas dan kompetitif akan mengakibatkan penyetaraan harga faktor bersama dengan harga barang yang didagangkan. Sekian dan terima kasih.